Mohon izin buka ini ya, masker ya. Ankle. Kita akan bahas mazhab leadership, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu soal konsep fundamentalnya dulu ya. Jadi leadership itu, jadi kalau ngomongin leadership, orang itu biasanya sama ini nih, ingat sama satu kalimat ini. Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentukkan gitu ya? Itu debatnya dari dulu sampai sekarang. Nah, padahal semua teori leadership itu ngomongin soal influence. Jadi orang tuh disebut leader ketika dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, nanti dibahas di psikologi sosial lebih detail ya. Yang berpengaruh itu ketika kehadiran orang ini mengubah baik itu pikiran, perasaan, keyakinan, bahkan perilaku kita. Tadinya suka sesuatu, tiba-tiba karena dipengaruhi seorang jadi nggak suka. Tahu nggak? Dia tuh ternyata, masa? Jadi nggak suka. Di pikiran tuh, perilakunya bisa jadi masih baik, tapi pikiran kita sama orang itu jadi nggak baik. Jadi leadership is about influence ya, betul. Nah, ini ngomongin influence dulu. Influence. Ya. Nah, makanya ini itu bukan jadi modal, tapi jadi skill atau kompetensi dasar semua orang sekarang. Makanya ada profesi influencer. Adanya dia bisa mengubah orang lain, mengubah pikiran, perasaan, keyakinan, bahkan perilaku. Makanya orang mau bayar influencer. Pemerintah mungkin mau bayar influencer ya, ada dananya. Semua butuh influencer. Nah, sebenarnya leader itu ngomongin influence. Makanya leader nggak jadi disebut leader lagi, tapi sekarang jadi influencer. Sebetulnya gitu. Nah, tapi kita mau bahas nih yang 8 mazhab ini sejarahnya, sejarah perkembangannya gimana sampai kok jadi leader yang sekarang. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Patokan utamanya influence. Gimana cara kita mempengaruhi orang lain? Gimana ya caranya dia supaya mau nurut sama gue, kan gitu ya. Gimana caranya dia mau bilang iya terhadap apapun yang kita sampaikan. Pengennya gitu. Makanya ada shifting, ada perubahan yang tadinya orang itu orientasinya, sudut pandangnya ke si S. S itu siapa? Subjeknya atau someone-nya. Someone yang menginfluence. Nah, tadinya teori leadership itu ngomongin di sini. Kacamatanya tuh kalau difokusin, kalau lensa itu fokusnya ke orangnya. Tapi lambat laun, seiring berjalannya perkembangan keilmuan, orang mulai ke objeknya. Siapa yang diinfluence, kan gitu ya. Nah, nanti teori-teori ini ngebahas itu beda-beda. Nah, sebelum teman-teman nanti ngulik sendiri, nyari sendiri, nanti kita diskusi bareng-bareng, saya mau ngasih tahu dulu kacamatanya. Cara kita ngelihat bagaimana para peneliti ngomongin leadership. Influence-nya sama semua, pokoknya semua teori leadership pasti ngomongin influence. Cuman yang ngebedain adalah ada teori-teori yang orientasinya berfokus ke subjeknya. Bagaimana pemimpin yang baik, dari mana dia lahir, bagaimana dia dibentuk. Ngomongin siapa? Seolah-olah influencing itu about subjeknya, subjek yang menginfluence. Tapi lambat laun si para peneliti nyadar dan mikir, percuma kalau pemimpinnya keren, hebat, kuat, sakti, mandraguna, ya, bisa makan buah maja yang pahit, kalau objeknya nggak nurut, ya. Makanya kalau ada kisah Nabi Musa, kurang keren apa Nabi Musa kan ya, tongkat berubah jadi ular, kemudian lautan dibelah, setelah dibelah, ayo pengikut kita lanjut, enggak, kita mau menyembah lagi sapi yang ada emasnya, kan gitu. Percuma kalau objeknya nggak nurut. Percuma kita punya presiden bagus, misalkan pemimpin bagus, leader bagus, kalau ternyata juga rakyatnya nggak bisa ikut, kan gitu ya. Nah, shiftingnya tuh ke arah situ. Tapi teman-teman nanti akan dikenalkan sama teori-teori itu. Ada teori yang ada namanya great man teori. Kira-kira perspektifnya yang mana? S apa ke O? S ya. Karena great man, yang greatnya siapa? Man ya. Man, bukan women. Makanya yang grade-nya S-nya, si subjeknya tuh, grade man teori. Atau ada yang namanya trait teori. Trait itu apa? Berarti sifat dasar, sifat bawaan. Berarti perspektifnya kemana? Ke S apa ke O? S lagi ya. Berarti kepemimpinan itu ya bawaan, lahir. Ya sama kayak negara kita ya. Dulunya pemimpin, punya anak, pasti punya pemimpin juga. Karena barangkali kita punya perspektif S. Ya kalau bapaknya keren, anaknya pasti punya bawaan. Itu namanya trait teori. Sampai sini kebayang ya?
Terus ada yang namanya kontingensi. Ya bisa jadi iya. Nah kontingensi itu mulai geser dikit, tapi dikit banget. Ya bergantung sih, tapi kita masih yakin orangnya, tapi ya geser. Nah lama-lama sampai di teori nanti ada servant. Servant tuh apa? Teori di mana ya udah lu butuh apa ke objeknya tuh ya, ke followernya tuh lu butuh apa? Gua kasih. Nanti ada yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah apa? Ada transaksional, ada transformasional, ada member dan lain-lain. Kayak gitu ya, sampai sini kebayang ya? Paham ya? Jelas ya? Nah, saya tuh ngasih ini sebagai kacamata dulu. Supaya ketika teman-teman, soalnya suka ada orang-orang yang ketika mempelajari leadership, jadinya fanatik sama satu teori tertentu. Ya kata gue ini. Kan ada orang yang terlalu fanatik ya. Nggak ngeh bahwa sebenarnya ini tuh perdebatan. Mereka tuh saling kritik satu sama lain. Kritiknya tuh kan kayak gitu. Lu terlalu subjek lu. Harusnya lihat dong rakyatnya kayak gimana. Mereka kira-kira butuh apa. Yaudah kita lihat rakyatnya. Kamu terlalu manjain rakyat. Apa-apa kan gitu ya. Kamu harus punya pendirian dong gitu. Jadinya tarik-tarikan. Tapi inti utamanya jangan sampai kita lupakan, yaitu apa? Influence. Yang penting kita membuat orang berubah. Ya. Jadi entar dulu nih. Kamu mau jadi leader yang baik atau leader yang dicintai, kan gitu ya? Gak penting. Yang penting apa? Ada perubahan. Ada yang berpengaruh, kebayang gak? Pokoknya aku gak mau kalian makannya yang mengandung gula-gula lagi. Kalorinya di bawah 1000. Pakai pendekatan leadership yang mana? Gak penting pendekatan leadershipnya. Yang penting apa? Berubah perilakunya. Kan gitu ya? Kira-kira siapa ya presidennya 2024? Gak penting siapa. Bener gak sih? Tapi kan kita masih mikirnya siapa orangnya, ya gak? Makanya ada parliamentary threshold 20%. Apakah penting? Nah, makanya shifting nih. Oh, kalau ternyata nggak penting, bisa jadi selama ini kita mikir bahwa orangnya masih penting. Padahal orang bisa dibunuh, ya nggak? Orang bisa diculik, tapi pemikiran nggak bisa. Nah, biasanya benar-benar clear ya, jelas ya. Maka pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tahu mana prioritas utama ketika melakukan sesuatu, yaitu apa? Influence. Gimana nyampe ke goals? Goalsnya apa? Goalsnya apa? Ya tanya dulu aja goalsnya apa. Kejar goalsnya. Nah tinggal nanti cek nih mana yang paling efektif. Jadi kalau ditanya nih ya, di antara semua ini mana kira-kira nanti yang paling efektif? Ya tergantung siapa yang kita hadapin. Ya nggak? Tergantung yang siapa yang kita hadapi. Ya, kita bisa nggak pakai great man teori? Bisa. Kalau goalsnya adalah Pak Zen, tolong dong asuh anak-anak di bawah 5 tahun, gimana caranya mereka mampu berwudu misalkan ya. Oke, saya pakai great man teori. Saya jadi Superman ya, yo diangkat satu-satu supaya baris, ya nggak? Bisa nggak pakai partisipatif teori? Anak-anak kita akan berwudu ya. Berwudu itu kita mulai dari membasuh tangan. Mana tangannya mana? Wah udah susah. Tergantung. Jadi muter, kita pakainya muter. Sampai sini clear ya, jelas ya. Nggak bisa tiba-tiba satu lebih baik dari yang lainnya. Nah kita tuh sebagai akademisi perlu ada di tengah-tengah ini supaya kita clear ya. Pakai kacamata supaya enak jelas mandang. Oh, leadership ini baik karena situasinya seperti ini. Leadership itu kurang cocok karena seperti ini. Yang penting apa? Influence ya. Dan influence itu ngaruh banget. Kayak virus namanya influenza. Iya kan gitu. Saking ngaruhnya punya ketok tular yang luar biasa. Nah teman-teman, karena teman-teman nama kelompoknya adalah Majapahit ya, seperti buah maja memang pahit. Dan itu jadi filosofi utama Patih Gajah Mada. Dan itu jadi filosofi utama Majapahit ya. Jadi Majapahit itu sangat percaya bahwa segala sesuatu itu harus pedih, harus susah. Kalau sesuatu itu aman dan lancar, berarti itu bukan kehidupan katanya. Itu Patih Gajah Mada yang bilang gitu. Jadi bahkan rajanya, kaisarnya itu setuju sama patihnya, Patih Gajah Mada itu. Jadi kalau kata Patih Gajah Mada itu, kalau perjalanan kita pengen ke puncak, pasti mendaki. Pendakian tidak pernah mudah. Justru kalau kita ngerasa aman, lancar, tenang, ringan, berarti kita lagi turun. Barangkali turunnya ke jurang. Nah aku nggak mau. Makanya ada sumpah apa namanya?
Untuk nggak mau makan buah? Nggak juga ya, buah kelapa. Pokoknya tidak mau menikmati sesuatu. Nah, kalau dalam teori psikologi namanya delay gratification. Menunda kesenangan demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan. Nah, mudah-mudahan 3 hari ini kita latihan nih ya, ngulik nih di setiap nanti situasi yang dikasih sama Kofas, itu adalah situasi-situasi yang membuat kita harusnya bisa mengevaluasi sama mengestimasi. Ini situasi yang mengharuskan goals apa, kira-kira aku berperan sebagai apa. Dan ingat, sebagai leader gak harus orang yang dominan, kebayang gak? Orang yang feminim, orang yang biasa aja, ngomongnya gak banyak, tapi ternyata berpengaruh juga. Kehadirannya ngaruh. Bisa jadi kayak gitu? Bisa. Diamnya orang itu, kehadirannya, gerakan tangannya juga, yang penting ini nih, ngaruh. Kehadiran kita yang penting ngaruh. Nah, berpengaruh itu yang penting di leadership ini. Dan semua juga akan dinilai dan diobservasi sama Kofas. Sampai sini jelas ya? Clear ya? Saya ngasih kacamata dulu supaya ketika teman-teman mulai mempelajari ini, teman-teman udah punya sudut pandang yang lebih broaden, lebih luas, jadi enak ketika melihatnya. Berarti bagus ya ini buat konten ya. Aman di frame, aman ya? Aman. Oke, boleh di-cut sekarang. Nah,